Lantas pemirsa, mengapa harga-harga beruntun naik? Kita tanyakan langsung kepada pengamat ekonomi, yaitu ada Mas Bima Yudhistira. Selamat petang Mas Bima. Ya, selamat sore. Ya, kita lihat nih harga naik mulai dari minyak goreng, kedelai, daging sapi, dan terakhir gas subsidi gitu ya. Salah satu yang mengalami kenaikan. Penyebabnya ini apakah memang sama atau mungkin ada penyebab yang berbeda-beda untuk masing-masing komoditas ini? Sebagian besar penyebabnya memang ya dipicu oleh masalah pasokan. Itu faktor eksternal atau faktor yang memang terjadi secara global. Tetapi di sisi yang lain tentu kita lihat satu persatu ada problem baik dalam tata niaga maupun dalam produksi misalnya untuk substitusi lokalnya ataupun juga intervensi dari pemerintah. Karena kita meyakini bahwa nggak bisa ya melihat bahwa impor misalnya naik, harganya kedelai naik, kemudian impor daging sapi juga semakin mahal, ada juga impor jagung sekarang juga mengalami kenaikan, kemudian yang menanggung ini adalah konsumen. Iya. Kenapa? Karena pemerintah harusnya bisa melakukan berbagai intervensi sebelumnya. Contohnya, peran dari Bulog ya, Badan Urusan Logistik ini kan sesuai amanat, harusnya bisa mengendalikan bukan hanya beras, tapi juga jagung dan kedelai. Nah sekarang kedelai ini, kenapa Bulog tidak melakukan intervensi pembelian pada saat harga kedelai sedang murah kemarin, dan menggelontorkan dari gudang-gudang Bulog ketika harganya sedang mahal seperti sekarang. Jadi fungsi stabilitas pangan itu tidak berjalan. Oke. Akhirnya mekanisme yang berlaku adalah mekanisme pasar ya. Seakan ini semua adalah salahnya impor, salahnya yang terjadi di Ukraina. Ini bukan kesalahan di dalam negeri. Ya, Mas Bima, yang banyak orang tidak habis pikir, kenapa kemudian kenaikannya ini terjadi di hampir waktu yang bersamaan, berdekatan begitu? Salah satunya karena para pelaku usaha itu menahan sebenarnya. Jadi kalau melihat tren dari harga kedelai, harga kemudian sawit, harga dari daging sapi bahkan, itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejak bulan November itu sudah terjadi kenaikan untuk kontrak impor ya, khususnya yang impor. Tetapi pengusaha ataupun produsen tidak meneruskan kepada konsumen. Karena kalau diteruskan kepada konsumen, belum semua sanggup dalam kondisi saat ini daya belinya, pendapatannya untuk mengkompensasi naiknya harga barang yang dibeli. Ditahan dulu, marginnya yang dikecilkan. Tapi ketika margin tadi sudah betul-betul tipis dan tidak mau pengusaha merugi, mereka akan meneruskan kepada konsumen dengan harga jual yang jauh lebih mahal. Jadi ini sebenarnya sudah bisa tercium dari 2021, tetapi penanganannya itu lambat sehingga sekarang beruntun kenaikannya terjadi secara simultan di berbagai jenis barang. Itu 2021 apakah hanya untuk kedelai atau bagaimana Mas? 2021 itu sudah mulai ada kenaikan dari harga daging sapi, khususnya di akhir tahun 2021. Kalau kita lihat dari acuan internasional, baik harga daging sapi Australia maupun harga daging sapi Amerika Serikat, itu sejak bulan November, Desember, itu relatif harganya terus mengalami kenaikan. Dan bahkan posisi hari ini sebenarnya sama dengan posisi bulan November 2021. Jadi ini kenaikannya sudah terjadi lama sebenarnya. Nah, tapi sekali lagi di level konsumen itu masih ditahan dulu, belum dinaikkan. Baru akhirnya beruntun, mungkin karena kenaikannya juga terlalu liar dan juga keuntungan semakin menipis, stoknya juga semakin menipis, maka mau tidak mau mereka harus bilang bahwa tolong konsumen ini harus beli dengan harga yang mahal, lebih mahal. Ya, ini mekanisme pasar sebenarnya. Oke, kalau tadi kita mewawancarai dari pihak KSP juga seperti yang Mas Bima sebutkan, ini memang ada pengaruh impor yang begitu besar sehingga mempengaruhi harga. Apakah ini sebenarnya normal tidak sih semua harga dipatok melalui atau menggunakan harga dari luar negeri begitu, sehingga kemudian berdampaknya sangat hebat di waktu yang berdekatan? Kalau dalam konteks Singapura, di mana dia nggak punya lahan sawah, maka patokan internasionalnya wajar. Tapi dalam konteks Indonesia sebagai negara agraris ya, tagline-nya adalah negara agraris, kemudian dibangun food estate di mana-mana, maka kalau kita menyerahkan mekanismenya kepada impor atau mekanisme pasar internasional tentu tidak pas. Karena misalnya soal kedelai 80% impor ketergantungannya, selama ini kenapa nggak bergerak ya produksi kedelai lokal itu dari 20% tadi, hanya mengisi 20% dari kebutuhan kedelai di dalam negeri. Padahal
menurut pengakuan dari pengrajin tahu tempe, untuk tempe oke lah impor sebagian karena kedelainya lebih besar dan berbagai alasan. Untuk tahu harusnya bisa ditutup. Jadi tahu itu harusnya bisa ditutup dari kedelai lokal. Tetapi kenapa kedelai lokal tidak dibenahi? Berarti artinya kan ada permasalahan ketergantungan impor ini semakin parah. Produksi lokal khususnya kedelai semakin turun. Kemudian kita lihat juga alih fungsi lahan ya digunakan untuk properti, industri itu semakin merajalela. Sehingga bagi petani ya mending menjual lahannya, gitu, alih profesi dibandingkan menjadi petani. Karena tidak ada stabilitas harga juga di level petani. Jadi ini adalah masalah yang cukup kompleks, sehingga kita melihat bahwa oke, kalau 80% kedelainya impor, harga impor naik dan turun, maka kita tinggal berdoa saja apa yang terjadi di Brazil, Amerika, kemudian juga terjadi di negara importir lainnya, kita harus terima adanya kenaikan harga itu. Nah itu kan logik yang selama ini salah ya. Harusnya kalau sudah tahu ada ketergantungan impor dan ini membahayakan stabilitas pangan di dalam negeri, maka didoronglah produksi di dalam negerinya all out. Tapi anggaran untuk subsidi pertaniannya juga nggak seberapa. Oke, baik Mas. Terakhir Mas, sebelum kita menutup, sampai kapan kira-kira kita melihat tren kenaikan harga ini? Ya, ini tren ini akan berlanjut ya. Sekarang yang menjadi kekhawatiran adalah komoditas jagung. Karena komoditas jagung ini di pasar internasional sudah meningkat cukup signifikan. Jadi pemerintah harus perhatikan jagung setelah dari daging sapi, kedelai, dan CPO atau sawit. Kemudian juga momentum jelang Ramadan, Lebaran, dan di bulan April ada momentum kenaikan tarif PPN. Meskipun bahan pangan dikecualikan betul dari PPN, tapi kenaikan dari 10 menjadi 11% PPN ini bisa menjadi momentum yang dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menyesuaikan harga. Nanti dalihnya adalah, oh ini karena kebijakan pemerintah tarif pajak PPN-nya naik, jadi kita juga melakukan penyesuaian harga beberapa komoditas. Jadi ini satu hal yang kita antisipasi Ramadan dan momentum kenaikan tarif PPN serta komoditas lainnya itu mulai mengalami kenaikan. Baik. Baik. Terima kasih Mas Bima sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore.